apa itu teknologi cloud. Mungkin kita sebagai orang awam belum mengetahui tentang apa itu teknologi cloud itu sendiri. Ya, jadi teknologi cloud atau cloud computing secara harfiah atau dasarnya adalah komputasi awan, di mana teknologi ini dijadikan untuk menyimpan foto, video, aplikasi di internet. Teknologi ini menjadikan internet sebagai server untuk mengolah data. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program, menyimpan data, dan mendapatkan informasi secara virtual tanpa harus mendownload atau mengunduh aplikasi dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, jadi kita bisa dapat memudahkan kita dan bisa menghemat ruang penyimpanan dalam handphone kita atau laptop atau komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Herlis Tobade. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudari Indah Retno tentang penjelasan teknologi cloud. Teknologi ini juga merupakan gabungan dari pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer. Komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nandita Safitri N. Ali. Kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang pemanfaatan dari cloud computing. Apa saja manfaat dari cloud computing itu? 1. Semua data tersimpan di server secara terpusat. 2. Menjamin keamanan dan data penggunanya. 3. Fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. 4. Memberikan jaminan investasi jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Loli. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang manfaat teknologi cloud computing. Pada teknologi cloud computing terdiri atas 4 bagian, yaitu 1. Semua data tersimpan di server secara terpusat, yaitu dapat mempermudah penggunaannya dalam menyimpan data secara terpusat di salah satu server. 2. Menjamin keamanan data pengguna, yaitu dapat disimpan dengan baik dan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing, seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, jaminan data pribadi, dan lain-lain. 3. Fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, yaitu menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses. Saat menggunakan cloud computing, maka fleksibilitas dan skalabilitas catatannya penggunaannya dapat terjamin. 4. Memberikan jaminan investasi jangka panjang, yaitu saat Anda menggunakan layanan cloud computing ini, maka seluruh biaya seperti penggunaan hard disk, infrastruktur, dan juga software dapat berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang layanan cloud. 1. SaaS atau disebut Software as Service. 2. PaaS atau Platform as a Service. 3. IaaS, Infrastruktur as a Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin. Saya akan menjelaskan tentang software as a service, disingkat SaaS. Layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS adalah Google Apps atau dalam kurung Docs, Spreadsheet, Office 365, dan Adobe Creative. 2. Platform as a Service, disingkat PaaS. Layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan
email. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Yang ketiga, infrastruktur as a service atau LaaS adalah layanan yang pada dasarnya adalah kotak server dan komputer virtual. LaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Rifadi Boju dari Fakultas Fisip kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Software as a Service atau SaaS. Adalah perangkat lunak yang berbentuk layanan, adalah suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor. Perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web yang diinangi dan operasikan untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Pelanggan tidak mengeluarkan uang untuk memiliki perangkat lunak tersebut, melainkan hanya untuk menggunakan. Pelanggan menggunakan perangkat lunak tersebut melalui antarmuka pemrograman, aplikasi yang dapat diakses melalui web dan seringkali ditulis menggunakan layanan web REST. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Marwa dari Fakultas Fisip Administrasi Publik kelas A. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian Software as a Service atau yang disingkat dengan SaaS. Jadi, SaaS ini yaitu perangkat lunak di mana di dalam perangkat ini terdapat suatu layanan atau dibentuk suatu layanan dengan memanfaatkan akses internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan penyedia layanan. Konsumen yang menggunakan Software as a Service ini tidak perlu lagi mengurus mengenai server, penyimpanan data, dan pembaruan aplikasi. Semua ini akan diurus oleh perusahaan penyedia layanan. Contohnya adalah Dropbox. Jadi, Dropbox ini adalah tempat penyimpanan dalam media awam atau cloud dan sarana untuk sinkronisasi perangkat. Jadi, Dropbox ini akan menyimpan data-data yang kita miliki yang berada dalam laptop atau smartphone, seperti gambar, video, dokumen, program, atau aplikasi melalui websitenya. Selain itu, kita juga dapat membuat website secara cuma-cuma dengan menggunakan aplikasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulan dari Software as Service yaitu pengguna dapat memanfaatkan langsung layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau membeli lisensi yang relatif mahal. Ketersediaan dan rehabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Bekerja dengan memanfaatkan software tentu memiliki sensasi yang berbeda dibanding mengerjakan secara manual. Hal-hal yang awalnya sulit akan jauh lebih mudah dengan bantuan software dan juga membuat bisnis Anda lebih dinamis dan fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan Software as Service.
aksesibilisasi fitur yang bersifat umum dan tidak spesifikasi pada pengguna. Maksudnya adalah fitur yang Anda dapatkan tidak sama dengan fitur yang pengguna lain dapatkan. Rentan terkena virus dan ketergantungan dengan internet. Aplikasinya bisa berjalan apabila jaringan internet tersedia dan juga tidak bisa berbagi beban kerja cloud, misalnya mentransfer cloud satu ke cloud lainnya. Tidak mudah karena alur kerjanya menggunakan logika bisnis antarmuka pengguna dan juga skrip dukungan dapat menjadi media spesifikasi. Perkenalkan, nama saya Lydia Susanti Pamona. Di sini saya akan membawakan materi nomor 1 dan 2, yaitu nomor 1 contoh software as a service SaaS. Nomor 2 Google Docs atau dokumen, Google Spreadsheet, Google Presentation, Adobe Creative Cloud, Gmail, dan lain-lain. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang cara menggunakan software as a service atau SaaS dalam contoh Google Docs atau Google Dokumen dalam mendukung proses pembelajaran di kampus. Google Docs merupakan media digital berbasis online dari layanan SaaS atau Software as a Service yang cara kerjanya hampir sama dengan Microsoft Word. Dalam Google Docs dapat membuat dan menyimpan dokumen secara aman, sehingga Google Docs sangat membantu dan mendukung dalam proses pembelajaran, baik itu untuk mahasiswa maupun dosen, terutama dalam membuat soal dan tugas-tugas seperti makalah, skripsi, dan lain-lain. Kenapa dikatakan secara aman? Karena misalnya pada saat komputer atau laptop yang kita gunakan itu rusak, maka dokumen yang kita buat itu akan tersimpan dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dengan catatan kita memasukkan akun yang sudah terdaftar di Google Docs tersebut. Google Docs juga memungkinkan orang untuk berkolaborasi dalam membuat satu dokumen yang digunakan secara bersama. Satu dokumen dapat diakses atau digunakan oleh kurang lebih 50 orang dalam waktu yang sama. Kita bisa bayangkan, misalnya kita punya tugas kelompok dan kita ingin melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas tersebut. Maka tugas tersebut yang kita kerjakan secara bersama akan selesai secara efektif dan efisien. Google Docs juga sangat membantu dalam proses pembelajaran, baik itu untuk mahasiswa maupun dosen, karena setiap perubahan yang kita lakukan dalam suatu dokumen itu akan tersimpan secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektronik email atau email memiliki surat elektronik yang memungkinkan semua orang saling berkirim pesan via jaringan internet. Dengan adanya email ini jauh lebih mudah dan menghemat waktu, karena hanya dengan sekejap data bisa langsung terkirim pada alamat email yang dituju. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan email, misalnya dalam pendidikannya itu: 1. Sebagai perantara bagi siswa-siswi maupun mahasiswa untuk mengirim tugas secara virtual kepada pengajar atau guru karena lebih cepat. 2. Biaya pengiriman relatif murah. 3. Bersifat global karena bisa digunakan oleh siapa saja, kapan dan di mana saja. 4. Reliable karena dapat menyimpan email di server yang tidak akan hilang kecuali dihapus.
5. Sebagai pesan multimedia yang dapat mengirim data untuk hanya teks saja tetapi dapat berupa gambar, audio, dan video. Sekian dan terima kasih.